Legenda Nyi Roro Kidul ternyata masih banyak penyimpan misteri. Banyak yang ingin mengetahui kisah sebenarnya tentang Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan yang menyeramkan itu. Konon katanya ada tempat-tempat yang dipercaya menjadi penghubung antara Kanjeng Ratu dengan alam kita, alam nyata manusia. Berikut ini akan ada informasi tentang 6 lokasi pintu jika ingin bertemu dengan Nyai Roro Kidul. Mengerikan. Legenda mengenai sang penguasa Ratu Selatan Kanjeng Ratu Kidul atau yang lebih dikenal dengan Nyai Roro Kidul memang telah tersohor di telinga masyarakat Indonesia. Nyai Ratu Kidul dan para pengikutnya konon bersemayam di kawasan pantai selatan Pulau Jawa. Tak heran kalau ke sana mistik dan horor sangat melekat sekali di kawasan pantai selatan tersebut. Bahkan kabarnya ada beberapa tempat yang menjadi penghubung antara kedua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia Nyai Roro Kidul. Inilah 6 lokasi pintu untuk berjumpa dengan Nyai Roro Kidul. Pantai Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Pantai Pelabuhan Ratu di Sukabumi, Jawa Barat ini memang terkenal karena mitos Nyai Roro Kidul. Bahkan katanya di sekitar pantai tersebut terdapat sebuah hotel yang khusus membuat kamar untuk sang ratu. Nama hotelnya adalah Ina Samudra. Bukan hanya pantai, dari atas bukit Pelabuhan Ratu juga ada sebuah vihara yang bernama Nam Hai Kwan Se Im Pusa. Di vihara ini kamu pun bisa menikmati sejuknya angin laut dan bentangan lepas laut selatan yang indah. Hotel Ina Samudra Selatan. Ini merupakan hotel berbintang di kawasan Pelabuhan Ratu. Hotel ini mempunyai banyak fasilitas mulai dari servis yang baik, kolam renang, taman bermain hingga letaknya yang berada tepat di pinggir pantai. Bukan hanya itu, hotel ini juga terkenal karena menyiapkan kamar khusus untuk Nyai Roro Kidul. Mitosnya, salah satu tempat yang dipercaya oleh orang sekitar sebagai tempat istirahat Nyi Roro Kidul ini adalah kamar nomor 308 Hotel Ina Samudra. Kamar ini pun tak pernah sepi dari para wisatawan yang sengaja ingin meminta ilmu dan berdoa di dalam kamar tersebut. Kamu gak harus menginap, cukup hanya membayar uang sekitar Rp35.000 saja untuk dapat melihat dari dekat kamar ini. Warna hijau yang mencolok dan bau-bau dupa serta sesajen dapat kamu rasakan ketika memasuki kamar ini. Di dekat kasur terpajang lukisan Nyai Roro Kidul. Selain itu juga terdapat banyak perhiasan baju dan pemberian-pemberian orang-orang yang pernah bertapa untuk sang ratu pantai selatan Nyai Roro Kidul. Pantai Parangtritis di Yogyakarta. Legenda penguasa Laut Selatan Nyai Roro Kidul juga berkembang di Pantai Parangtritis. Sebagian orang percaya kalau pengunjung dilarang mengenakan pakaian berwarna serba hijau saat berada di pantai ini. Kisahnya, mereka yang memakai baju hijau akan diajak menjadi pelayan Nyai Roro Kidul. Parangtritis juga saat ini menjadi salah satu tempat persembahan pada saat malam 1 Suro. Pantai Sembukan, Jawa Tengah. Pantai Sembukan adalah pantai yang dipercaya menjadi penghubung antara alam Nyai Roro Kidul dengan manusia. Pantai yang berlokasi di Dusun Sembukan, Kecamatan Parangupito, Kabupaten Wonogiri ini mitosnya, pantai ini sebagai pintu ke-13 untuk Ratu Laut Selatan menghadiri pertemuannya dengan para Raja Kasunanan Surakarta. Di daerah pantai ini juga ada sekitar 3 bukit tinggi yang memiliki aura mistis. Namun di siang hari biasanya ramai dijadikan tempat untuk memandang dan berfotoria oleh wisatawan. Keraton Surakarta Hadiningrat, Jawa Tengah. Kamu tahu Keraton Surakarta? Gak afdol rasanya kalau kamu pergi ke Solo tapi tidak sempat berlibur di Keraton Surakarta Hadiningrat atau Keraton Kasunanan Surakarta ini. Pecahan dari Keraton Yogyakarta tersebut memiliki sejuta pesona. Sentuhan artistik bergaya Eropa pun membuat Keraton Surakarta ini terlihat indah dan sempurna sekali. Namun di balik keindahan bangunannya tersisip juga kisah Nyai Roro Kidul pada keraton ini. Konon, panggung Sanggabuana yang ada di area keraton ini adalah tempat bercengkrama antara Sultan Surakarta dengan Kanjeng Ratu Kidul. Sang ratu dikabarkan akan menampakkan wajahnya sebagai perempuan muda dan cantik di saat bulan muda. Namun lama-kelamaan wajahnya akan terlihat berangsur-angsur memburuk. Bahkan saat memasuki kompleks utama yang berada setelah Geladak, wisatawan harus melepaskan alas kaki yang sedang digunakan. Ya, harus. Kamu harus berjalan dengan telanjang kaki di atas pasir yang memenuhi pelataran utama depan kompleks utama. Pasir-pasir ini kabarnya dibawa langsung dari pantai selatan.
Kalsianamita, DKI Jakarta. Kamu tinggal di Jakarta? Hati-hati, ternyata kisah Nyai Roro Kidul pun sampai ke wilayah Jakarta. Tepatnya di Wihara Kalyanamita, Pekojan, Jakarta Barat. Terdapat satu tempat khusus pemuliaan Sang Ratu Nyai Roro Kidul. Pada ruangan yang ada di lantai bawah atau altar Dewa-Dewi Wihara ini, kamu akan melihat lukisan kain ratu lengkap dengan dupa, keris, dan alat sesajian lainnya. Itu dia 6 lokasi pintu jika ingin berjumpa dengan Nyai Roro Kidul.